Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang rasanya guys bisa jumpa lagi dengan anda semua dimanapun anda sekalian berada. Dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah, tanpa kurang suatu apapun. Oke guys, pada video kali ini saya ingin mengulas secara sederhana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yaitu mengenai 1 tahun pandemi COVID di bumi Nusantara. Khususnya di bumi Nusantara, pada bulan Maret 2020 lalu baru terdeteksi keberadaannya. Sementara untuk dunia itu bervariasi, ada yang dimulai di bulan Desember 2019, maka nama COVID-nya adalah COVID-19. Oke. Kita akan sedikit mengkilas balikkan tentang apa yang terjadi serta momentum-momentum yang terjadi selama pandemi COVID di Indonesia pada periode Maret tahun 2020 hingga sekarang Maret 2021, tepat 1 tahun. Oke, sumber ini akan saya ulas sedikit beritanya dari Kompas cetak pada hari Selasa tanggal 2 Maret tahun 2021 menyambut hari datangnya pandemi COVID di Indonesia atau mulai terdeteksinya pandemi COVID di Indonesia. Oke, yang pertama itu terdapat 2 kasus pertama pada bulan Maret tahun 2020. Pada saat itu pemerintah mengumumkan kasus pertama positif COVID-19 atas 2 orang warga Depok, Jawa Barat. Sejak saat itu Indonesia mulai menyiapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB melalui peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020, di mana yang kita sama-sama pahami bahwa PSBB ini juga menuai kritik dan sebagian rakyat kita tidak mengindahkan PSBB tersebut. Kemudian pada bulan April tahun 2020 terjadi pembatasan sosial. COVID-19 telah menyebar lengkap di 34 provinsi pada tanggal 9 April tahun 2020. Indonesia menerapkan PSBB di 2 provinsi dan 21 kabupaten kota mulai dari DKI Jakarta pada tanggal 10 April tahun 2020. 2 provinsi utama ini merupakan pintu gerbang masuknya COVID. Makanya di 2 provinsi ini juga didahului untuk mendapatkan perlakuan pembatasan sosial berskala besar untuk tingkat provinsi, di mana masyarakat antar provinsi itu dianjurkan atau tidak melakukan kegiatan keluar provinsi masing-masing dengan asumsi bahwa mereka dari provinsi tersebut bisa menyebarkan virus COVID ke daerah tujuan mereka. Untuk itu PSBB dimulai di 2 provinsi dan 21 kabupaten kota yang terindikasi kuat mengidap virus COVID-19 yang sangat masif daripada provinsi-provinsi lainnya. Meskipun secara statistik 34 provinsi telah mencatatkan masyarakatnya mengidap pandemi COVID. Lo juga bertepatan dengan hari raya. Di sini pemerintah memberlakukan pembatasan tegas terhadap mudik lebaran tahun 2020 per 7 Mei hingga 31 Mei 2020. Ini sebagaimana Indonesia ketahui bahwa kita adalah bangsa terbesar muslim, berpenduduk muslim di dunia ini, sehingga momen-momen lebaran ini merupakan momen bersatu atau berkumpulnya dengan keluarga-keluarga dan
tahun 2020 merupakan momentum yang pertama dan mungkin juga yang sekali-sekalinya mereka atau kita tidak bisa berkumpul dengan keluarga kita yang berada jauh di provinsi yang berbeda. Sehingga kita terpaksa harus merayakan Lebaran di rumah-rumah saja, bahkan tetangga kanan kiri pun tak ada yang berkenan berkunjung kepada tetangga kanan kiri lainnya pada saat Lebaran ini. Karena virus corona masih mengganas pada Mei 2020 pada waktu itu. Semoga Lebaran tahun 2021 ini tidak ada lagi seperti ini, dan insya Allah setelah semua mendapatkan vaksin, insya Allah semua kegiatan akan berjalan normal kembali. Oke guys, sahabat sekalian, sahabat terindah, kita teruskan pada bulan Juni tahun 2020 terdapat klaster baru. Kasus COVID-19 membentuk klaster-klaster baru, yaitu klaster industri, klaster fasilitas kesehatan, pondok pesantren, dan pasar. 4 provinsi dan 24 kabupaten kota melaksanakan PSBB. Sebagian diantaranya memperpanjangnya hingga pertengahan Juni tahun 2020. Maksud daripada klaster-klaster baru ini adalah mewabahnya atau menyebarnya pandemi COVID di dunia industri, juga di tempat-tempat kesehatan seperti rumah sakit yang mana rumah sakit tersebut merupakan fasilitas utama pasien COVID mendapatkan perawatan. Sayangnya virus itu tidak mengenal orang, meskipun dia orang yang bergerak di bidang kesehatan yang memerangi sakit tersebut, dia juga terpapar oleh virus tersebut. Maka ada klaster kesehatan atau rumah sakit. Kemudian pondok pesantren juga merupakan menjadi klaster baru penyebaran COVID, di mana dari pondok pesantren ini merupakan siswa-siswa yang berasal dari berbagai provinsi di seantero NKRI, sehingga penyebaran COVID dan mobilitas siswa di dalamnya juga mengakibatkan klaster baru di pesantren. Pasar juga tempat berkerumunnya manusia, tempat berkumpulnya orang-orang yang ingin bertransaksi, melakukan bisnis ataupun berjual beli di sana, dan menjadi pusat penyebaran COVID klaster baru. Itu disinyalir terjadi pada bulan Juni tahun 2020. Oke guys, saya ulang di sini, sebaiknya sebelum kita meneruskan kepada peristiwa selanjutnya, jangan lupa untuk tinggalkan like, terus komenlah di channel terindah ini. Terserah bagaimana Anda akan meninggalkan komen. Dan selanjutnya juga jangan lupa untuk saya mohon bantuan Anda untuk share video-video saya ini kepada semua teman-teman Anda dimanapun Anda semua tergabung di dalamnya, sehingga bisa video ini kontennya bisa memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, dan tetaplah subscribe. Bagi yang belum, silakan untuk subscribe di channel terindah Suryadinat. Jadi ya, kita teruskan lagi guys. Yang COVID terjadi pada bulan Juli tahun 2020. 100.000 kasus ditemukan, tercatat di sepanjang NKRI. Jumlah akumulasi kasus COVID-19 mencapai 100.303 orang terdeteksi positif pada tanggal 27 Juli 2020. Presiden membubarkan gugus tugas COVID, kemudian membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi secara nasional pada tanggal 20 Juli 2020. Sangat kita pahami bagaimana ribetnya pemikiran pemerintah. Dari satu sisi harus membuat masyarakat sehat, harus menyehatkan masyarakat semua. Sementara dari sisi lain juga ekonomi harus bertumbuh. Sementara COVID ini yang diserang adalah sumber daya ekonomi yang ada di seantero negeri ini. Sumber daya produksi itu merupakan sumber daya utama, di mana penggeraknya adalah manusia. Dan manusianya yang terpapar tentulah tidak bisa bekerja. Dan manusia yang sering berkumpul di pabrik tentulah juga akan rentan untuk tertular COVID. Untuk itu dilakukan pembatasan, dan hingga dengan pembatasan tersebut maka terjadilah kemandekan produksi.
Kemandekan produksi artinya adalah kemandekan ekonomi. Berkurangnya produksi, berkurangnya daya beli, dan akhirnya ekonomi pun menurun anjlok. Ya, alhamdulillah sampai dengan 2021 Maret ini kita masih bisa bertahan dengan segala antisipasi pemerintah. Sepertinya banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengatasi pandemi ini, untuk supaya Indonesia tetap berjalan, tetap berjaya, dan tetap survive dari virus corona ini. Oke guys, baiklah, untuk selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2020 ini terdapat titik terang vaksin. Bio Farma mendapatkan kepastian pengadaan konsentrat vaksin COVID-19 ready to fill atau RTF dari Sinovac Biotech sebanyak 50 juta dosis. 50 juta dosis. Pemerintah mulai melakukan uji klinis calon vaksin Sinovac Biotech terhadap 1.620 relawan dari Kota Bandung. Agustus tahun 2020, setelah beberapa bulan dari bulan Maret, tunggang langgang kita mengatasi COVID, Agustus 2020 baru mendapatkan kepastian adanya vaksin Sinovac Biotech sebanyak 50 juta dosis. Nah, tentu belum meng-cover seluruh penduduk negeri Indonesia yang 270 juta lebih. Oke, kita teruskan. Milestone selanjutnya pada September tahun 2020 tercatat ada 1.146 klaster. 1.146 klaster. Penyebaran COVID-19 membentuk ribuan klaster. Tercatat pada tanggal 23 bulan 9 tahun 2020. Pemerintah telah memeriksa 3,32 juta spesimen dari 1,99 juta orang yang terkait dengan penyebaran COVID-19. Jadi jumlah-jumlah orang yang tercatat seperti ini merupakan data yang bisa dipakai untuk mengetahui bagaimana ke depannya penyebaran COVID ini di Indonesia. Kemudian kita teruskan guys, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2020, percepatan pengadaan vaksin. Pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020, tanggal 5 Oktober tahun 2020, terkait dengan percepatan pengadaan vaksin COVID-19 dan vaksinasi COVID-19. Pemerintah menargetkan kesiapan 270 juta vaksin COVID-19 hingga kuartal keempat tahun 2020. Ya, seperti kita ketahui di pemberitaan terdapat sejumlah penolakan di mana persentase kesuksesan vaksin ini tidak 100%. Maka ketika terjadi hoax atau berita-berita yang memang mungkin juga real dari berita itu yang menyatakan bahwa terdapat sejumlah kegagalan daripada orang-orang di negara lain juga, ini menjadi ketakutan yang besar bagi rakyat kita. Akan tetapi dengan keberhasilannya 98% ataupun 94% ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Ketika ada kasus yang 1-2 tidak berhasil, itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dicerna lagi oleh akal pikir manusia. Kenapa? Dari awal juga sudah disebut bahwa keberhasilannya ada yang 98%. Artinya ada 2% kegagalan. Kalau pas ke 2% itu terjadi pada seseorang, nah tentu yang seseorang ini akan mengalami apes dan dia akan menyebarkan berita kemana-mana. Dan apakah yang 2% ini yang harus kita percaya ataukah yang 98% yang sukses itu? Itu teruskan. Pada November tahun 2020, rumah sakit penuh. Kasus COVID-19 terus melonjak, menembus angka kumulatif 502.110 kasus per 23 November 2020. Rumah sakit di DKI saja sejumlah daerah di Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Banten, dan DI penuh oleh pasien COVID-19. Sehingga banyak daripada penderita COVID-19 yang tidak bisa disembuhkan, tidak bisa dirawat di rumah sakit tersebut. Sehingga harus terpaksa untuk di rumah saja melakukan isolasi mandiri. Dan tentu beresiko, tapi apa mau dikata, tempat
telah dipenuhi oleh pasien-pasien COVID lainnya yang datang terlebih dahulu. Oke, alhamdulillah sekarang 2 Maret 2021 semua sudah semakin berkurang. Mungkin karena rapid testnya sudah juga mulai melemah atau mungkin memang vaksinnya sudah mulai bekerja. Oke, kita teruskan guys. Pada Desember tahun 2020, Indonesia mendapat 1,2 juta dosis vaksin. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac Biotech Cina tiba di Indonesia pada tanggal 6 Desember 2020 pukul 21.30 WIB. Pemerintah menambah Novavax sebagai salah satu yang akan digunakan di Indonesia. Vaksin lainnya meliputi produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer Biotech. Ini semua adalah virus-virus impor, kecuali yang dikerjakan satu oleh Bio Farma Indonesia. Dan orang-orang sudah mulai berdatangan, sudah mulai meyakini tentang keampuhan vaksin tersebut. Di mana kita sama-sama ketahui Pak Presiden Jokowi juga menjadi salah satu contoh langsung yang dipakai untuk menggunakan vaksin tersebut untuk meyakinkan masyarakat akan keyakinan vaksin ini akan kesembuhannya. Untuk itu Presiden sebagai salah satu panutan, dia menjadi contoh terlebih dahulu pada bulan Januari berikutnya, ya. Oke, kita teruskan saudara sekalian, saudara-saudara terindah. Saya ingatkan sekali lagi bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Oke. Januari tahun 2021, vaksinasi pertama. Presiden Jokowi menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19. Menyusul kemudian sejumlah pejabat, tokoh agama, organisasi profesi, dan perwakilan masyarakat pada 13 Januari tahun 2021. Pemerintah juga menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada 11 hingga 22 Januari tahun 2021. Dan dengan menggeliatnya vaksin memasuki tubuh warga Indonesia, keyakinan masyarakat untuk terhindar dari COVID semakin besar. Akan tetapi ketersediaan vaksin ini sampai dengan sekarang belum bisa mengcover keseluruhan lebih daripada 270 juta rakyat Indonesia, di mana vaksin ini pun dilakukan 2 periode dengan selang waktu yang berbeda-beda. Untuk itu kita semua rakyat tetap menanti untuk ketersediaan vaksin untuk seluruh bangsa Indonesia. Semoga Indonesia tetap sehat. Kita teruskan pada Februari tahun 2021. Perluasan vaksinasi. Hingga tanggal 25 Februari 2021, pemerintah telah melakukan vaksinasi terhadap Pemerintah telah melakukan vaksinasi tahap pertama bagi 1,46 juta tenaga kesehatan. Ini diutamakan tenaga kesehatan dulu yang divaksin. Kemudian pemerintah juga mulai menjalankan program vaksinasi untuk 1,37 juta pedagang pasar. Jadi tahap kedua yang rentan untuk mendapat serangan virus adalah para pedagang pasar. Kemudian pada 25 hingga 27 Februari mengadakan vaksinasi bagi 5.512 pekerja media. Oke, jadi kita urutkan. Pertama adalah tenaga medis, ada tenaga kesehatan. Kedua para pekerja, pedagang pasar. Kemudian tahap yang ketiga adalah pekerja media. Ini 3 komponen masyarakat profesional ini adalah orang-orang yang mobilitasnya tinggi sehingga mereka menjadi skala utama selain daripada presiden dan jajarannya. Selain itu, PPKM berskala mikro diterapkan 9 hingga 22 Februari, lalu diperpanjang hingga 8 Maret tahun 2021. Dari sejumlah peristiwa itu, tepatnya saat ini Maret tanggal 4 tahun 2021, 1 tahun berlalu sudah COVID, dan kita sedikit banyak sudah merasakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah mendapatkan
hasil yang positif meskipun belum bisa mengcover ke seluruh wilayah Indonesia. Dan itu semua memerlukan tahapan, dan tahapannya itu juga perlu biaya. Nah, untuk itu pembiayaannya itu disitulah yang menjadi salah satu poin menjadi suatu poin yang krusial bagi pemerintah untuk pengadaan pendanaannya. Dan untuk itu sejumlah terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya tentu harus kita apresiasi, sehingga apa yang direncanakan dapat bisa berhasil guna dan berhasil manfaatnya untuk kita, untuk menyehatkan Indonesia secara keseluruhan. Mari sahabat semua kita berpositif thinking terhadap vaksinasi ini. Ketika datang giliran Anda untuk divaksin, Anda silahkan memilih. Anda akan memilih sehat atau Anda memilih ragu dalam keadaan kondisi sehat ataupun terancam oleh penyakit. Saya sebagai warga masyarakat, saya tidak menolak vaksin karena saya meyakini apa yang telah dilakukan oleh pemerintah telah melalui uji coba klinis yang cukup akurat presisinya. Juga siap apabila semua pemirsa channel terindah ini subscribe di channel terindah Suyadinat. Oke, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.